sambil nunggu. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain join lagi, silakan ada yang tanyakan, teman-teman. Jadi gitu ya, namanya suatu landasan teori itu kan berkaitan dengan penulisan juga. Jadi balik lagi ke si penulis, kalau kitanya nggak belajar untuk menulis, ya susah di kita juga kayak gitu ya. Oke, jadi lebih baik coba dulu. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu rasanya kayak gitu biasanya. Oke, ini ada cek dari Obed. Jadi judulnya Obed ini analisis perbandingan biaya material pekerjaan pada dinding bata merah dan bata ringan. Jadi kalau dari Obed ini sendiri ada banyak yang ingin yang bisa diangkat ya. Utamanya harus melihat perbandingan biayanya ya Obed ya. Ini nanti bisa dilihat dari perbandingan biaya. Nah, biaya ini yang mau dilihat itu apa aja gitu. Misalkan nanti pakai analisis SNI dan BOW kayak gitu. Jadi perdalam metode SNI itu apa, metode BOW itu apa. Kemudian yang di awal sebelum masuk ke situ bisa juga ngangkat tentang dinding bata. Dinding bata merah dan dinding bata ringan. Itu bisa juga apa sih penjelasannya, apa pengertiannya bata merah, bata ringan itu apa. Kemudian ini bukan klasifikasi ya, komposisi. Iya, apa ya ngomongnya ya? Bahan. Jadi bata merah dan bata ringan ini berasal dari bahan campuran bahannya apa aja, itu bisa diangkat juga. Terus kemudian ya langsung masuk di metodenya, bisa kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau untuk lebih mudahnya, kamu cari jurnal yang ngangkat dari judulmu ini, kemudian kamu lihat keywordnya, kata kuncinya, kayak gitu. Itu bisa sangat membantu juga. Silakan kalau mau tanya. Baik Bu, terima kasih. Nyampe ya, yang tak maksud ya? Iya Bu, sudah. Kemarin saya sudah sempat cari jurnal yang sama. Hanya saja ya ada juga yang membahas tentang untuk waktu pelaksanaannya dia digabung dengan volumenya dengan biayanya dia. Jadi saya coba-coba baca juga, hanya masih belum terlalu mengerti penulisan landasan teori, jadi mau coba tanya tadi. Ya, enggak apa-apa. Ya diambil saja. Oh iya, kalau misalkan kalian nulis landasan teori, usahakan jangan terlalu banyak ya. Jadi kadang ada yang asistensi ke saya, itu baru bab 2 landasan teori itu sudah sampai 50 halaman. Bayangkan, segitu banyaknya. Itu yang ditulis sampah atau memang variabel, saya nggak tahu. Jadi usahakan teman-teman kalau nulis, itu juga dipikirkan, mengingat skripsi sendiri itu halamannya paling banyak itu sekitar 70 sampai 75. Jadi dan bahasan terbanyak sebenarnya bukan di bab 2 landasan teorinya, tapi di pembahasan, ada di bab 4. Kayak gitu ya. Jadi usahakan teman-teman juga memikirkan apa yang kalian ditulis di landasan teori kayak gitu. Biar tidak buang-buang kertas, buang-buang waktu untuk nulis kayak gitu. Kan mengingat halaman, keterbatasan halaman untuk menulis gitu ya. Oke, saya lanjutkan di kajian pustaka yang lain ya. Jadi penulisan kajian pustaka kan ada 2 versi, yang tadi yang minggu lalu lah, ini untuk materi yang sekarang. Kenapa sih diperlukan kajian teori? Jadi kajian teori sendiri ini penelitian itu kan bukan upaya penyelesaian masalah pembelajaran secara try and error atau coba-coba. Jadi kajian teori itu diperlukan sebab akan membantu kalian nantinya dalam menyelesaikan suatu rumusan masalah gitu.
ada yang dari versi empiriknya, ada yang nanti dari versi teoritiknya. Jadi harus ada bandingannya. Nah, penelitian itu harus diselenggarakan dengan tetap bersandar pada alur atau kaidah ilmiah. Sama halnya dengan kalian saat menulis skripsi itu ada runtutannya, yaitu berupa pedoman penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, penelitian ini sebagai wahana pengembangan teks gitu ya. Makanya prinsip penelitian itu jangan terfokus pada teori, tapi kerjakan apa adanya, dan hasilnya pun ya wis apa adanya kayak gitu. Itu nanti yang akan lebih bagus nantinya di kesimpulanmu, itu lebih bermakna sekali. Kemudian kapan sih melakukan kajian pustaka? Nilai bobot dan merumuskan masalah biasanya dari aspek substansi, aspek originalitas, dan aspek urgensi, dan terakhir aspek teknisnya. Nah, saat kita menulis itu harus masuk dari keempat aspek tersebut gitu ya, menulis kajian pustaka. Kemudian menemukan atau memilih cara pemecahan masalah. Ini atau menemukan metode penelitian. Jadi di awal kalau misalkan sudah kuantitatif itu kan sudah jelas nantinya pakainya metode apa. Jadi untuk kajian pustakanya itu bisa lebih dalam untuk dibahasnya. Misalkan kalau mau ngitung kecelakaan lalu lintasnya, kecelakaan lalu lintas kadang ada perhitungan untuk penentuan black spot areanya. Kalau nggak salah pakai metode apa ya? Saya lupa. Intinya pokoknya pakai LHR juga, kemudian nanti ada perhitungannya juga untuk penentuan black spot area. Nah, di situ nanti di kajian pustaka kalian bisa menulis rumus-rumusnya. Kayak gitu. Itu untuk pelaksanaan metodenya nanti. Agar bisa menyelesaikan bab 4-nya ya, sebagai acuan penyelesaian bab 4. Tulisnya di bab 2. Selanjutnya, sebelum dan saat melaksanakan pengumpulan data, itu kalian sudah ada teori rujukannya. Kemudian melakukan analisis data, evaluasi, dan refleksi. Jadi kajian pustaka sendiri sebelum penelitian dan selama penelitian ini ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Jadi yang pertama untuk yang sebelum penelitian untuk mencari informasi yang relevan, memperdalam pengetahuan, mengkaji teori yang relevan, dan mengkaji temuan-temuan penelitian yang relevan. Namun untuk selama penelitian bisa untuk mengumpulkan informasi yang lebih khusus tentang variabel yang diteliti. Makanya fokusnya kajian pustaka itu di variabel yang kita angkat. Selanjutnya dapat memanfaatkan informasi yang relevan dengan teori sebagai landasan penelitian, dan yang terakhir mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang relevan dengan metode penelitian. Nah, untuk kajian pustaka itu ada 3 yang akan dibahas secara teoritis, penjabaran konsepnya, dan secara teoritik model teoritik ya, teoritik. Nah, sumber bahan kajian ini tadi sudah sedikit saya singgung, tapi untuk yang primer ini belum ya. Tadi ada yang tentang skripsi belum saya singgung ya. Jadi teman-teman bisa ngambil rujukan bisa dari skripsi juga, milik kakak tingkat, selain jurnal dan buku. Tuh, pakai proceeding seminar boleh. Standar katalog yang memang dikeluarkan dari pabrik kayak gitu boleh. Kayak misalkan katalog untuk bata ringan kayak gitu. Biasanya kalau untuk bahan material itu kadang ada yang sesuai standar pabrikan kayak gitu. Nah, kita bisa pakai katalognya. Kayak bata ringan kayak gitu bisa pakai katalognya dari pabrik tersebut. Ini kalau sekunder, ini buku teks dan seterusnya tadi sudah saya singgung. Sumber bahan kajian pustaka.
Ini ada yang dari handbook, ensiklopedia, bisa, bibliografi bisa. Nah, ini cara merujuk dan menulis. Nah, ini American Psychology Association. Ini ada di Mendeley ya, yang sampai 3. Kalau pedoman penulisan karya ilmiah ini yang too old, seperti pedoman penulisan karya ilmiah yang punya UM tadi. Itu kan secara manualnya seperti itu. Tapi kalau pakai Mendeley ini bisa langsung dipilih, bisa pakai ini atau ini. Ini cara perujukan bisa langsung ditulis dalam teks seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ada footnote dan endnote. Nah, ini yang cara merujuk, contohnya yang dari PPKIUM. Menyimpulkan bahwa, atau ini kesimpulan dari penelitian, kemudian penulisnya di akhir, bisa seperti itu. Ini juga penulisnya di akhir. Ini contoh-contoh cara menulis kayak gitu. Nah, teman-teman biasanya kalau menulis itu ya seperti tadi, titiknya ada di sini, kemudian di akhir kutipan juga ada titik, jadi ada double kayak gitu. Nanti persepsi pembaca beda gitu dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis.